أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ingat ya, Allah suka dengan kebersihan. Ini ayat tadi turun 108 dari surah At-Taubah. Baik, pada saat itu teman-teman sekalian, Masjid Quba dibangun masih sangat sederhana karena dari tanah liat, dan sahabat semuanya partisipasi dalam membangunnya. Pada saat selesai, Nabi SAW sempat berada di wilayah Quba selama 4 hari. Maaf, tadi saya keliru dengan 3 hari, Senin sampai Kamis. Pada hari Jumatnya, hari kelima, Nabi SAW berangkat menuju ke pusat kota Madinah yang ada sekarang Masjid Nabawi. Waktu itu belum ada Masjid Nabawi. Di tengah jalan, waktu sholat Jumat masuk, dan beliau pun akhirnya sholat pada saat itu Jumat di satu lokasi, belum ada masjid, di lokasi suku Salim bin Auf. Ini salah seorang sahabat namanya Salim bin Auf. Sampai sekarang penduduk Madinah masih tahu itu. Ini lokasi Salim bin Auf. Terakhir pun kemarin kami waktu masuk ke Madinah sekitar 2-3 pekan yang lalu, ya, itu sempat diingatkan lagi oleh teman-teman asli Madinah. Ini masih ingat Khalid, ini tempatnya Salim bin Auf. Jadi ini dulu Nabi SAW pertama kali sholat Jumat di sini. Dan waktu itu teman-teman, karena belum ada masjid, maka Jumat dilakukan di lapangan, di tempat luas. Dan dari sini juga sebuah hukum, sebagian besar ulama mengatakan bolehnya sholat Jumat walaupun bukan di masjid, di pelataran kantor, ya, di tempat-tempat umum. Jumat datang boleh didirikan di gedung. Kalau kita sekarang, ya, semua ini sudah menjadi umum pendapat ulama. Dan Nabi SAW waktu itu berkhutbah dan mengimami sholat Jumat, dan inilah Jumat pertama dikerjakan di Madinah oleh Nabi SAW, dan juga khutbah pertama dikerjakan. Sebelum Nabi SAW datang teman-teman sekalian ke Madinah, ada seorang sahabat Nabi bernama As'ad ibn Zurarah. Hafal nama orang ini, As'ad ibn Zurarah radhiyallahu anhu. Ini salah satu pimpinan orang Ansar, orang Madinah. Beliau sudah dengar dari Mus'ab radhiyallahu anhu majma'in kalau Jumat sudah wajib. Masih di fase Mekah itu sudah wajib, gitu kan? Perintah 5 waktu sholat diikuti dengan perintah Jumat. Maka muslimin kerjakan semampunya. Di Madinah, As'ad bin Zurarah ingin mengerjakan Jumat. Belum ada masjid. Masjid dibangun pertama kali setelah Nabi SAW hijrah. Maka beliau membuka rumahnya dan memberikan kesempatan siapapun yang mau Jumat di antara muslimin datang. Dan terkumpul di rumah beliau 39 orang dari sahabat, 40 orang sama dia, sama As'ad ibn Zurarah radhiyallahu anhu. Maka dari sini sebagian ulama menganggap bahwasanya syarat Jumat itu adalah 40 orang. Padahal sebenarnya waktu itu kebetulan terkumpul yang mau sholat 40 orang. Harus difahami ini teman-teman sekalian. Makanya pendapat yang paling kuat bukan 40 orang sebenarnya, tapi Jumat berlaku seperti berlakunya sholat wajib 5 waktu. Ada imam, ada makmum, sudah boleh sholat, gitu kan? Sudah boleh sholat itu. Dan masuk dalam masalah Jumat. Pernah ada seseorang menanyakan kepada saya, tapi memang mereka di negara non muslim, yang waktu itu di Jepang. Saya diundang sana Ramadan ceramah di Tokyo. Kemudian ada orang yang datang kepada saya bertanya. Dia bilang, Ustaz, kami di perusahaan ini cuma 2 orang muslim, saya sama teman saya. Jumat bagaimana caranya? Kalau sholat 5 waktu kami masih sholat, kadang-kadang kami masing-masing sholat, tapi sholat Jumat gimana? Saya bilang, kalaupun saya sholat 5 waktu harus usahakan berjamaah. Dan sholat 5 waktu kalaupun ada akad kerja nggak bisa ditinggalkan, wajib seorang muslim patuhi akadnya. Maka jangan ketinggalan sholat wajib. Sholat wajib nggak bisa, semua haknya makhluk. Kalau yang wajib, misal bakti sama orang tua, ya, patuhnya seorang istri pada suami, ini wajibnya hak makhluk. Kalau ketemu dengan hak wajibnya Allah, sholat 5 waktu misalnya, hak wajib Allah, maka harus haknya Allah didahulukan. Kalau ketemu antara hak Allah sunnah dengan hak wajibnya makhluk, misal kita lagi sholat sunnah, ibu kita manggil, batalin sholat sunnahnya. Karena hukum Allah, hak Allah sunnah ketemu dengan hak wajibnya makhluk. Ini pun Allah yang tentukan hak wajibnya, ya. Maka kita dahulukan haknya orang tua kita, karena wajib menjawab panggilannya dia. Kita lagi sholat sunnah, gitu kan?
Tapi di sini kalau ketemu sholat wajib, hak wajibnya Allah dengan panggilan orang tua, nggak boleh, harus tetap sholat, nggak boleh kita batalin, karena hak wajibnya Allah di sini. Ini perlu digarisbawahi ya. Di sini teman-teman sekalian, masalah sholat 40 orang ya. Jadi teman yang di Jepang ini bilang, saya bilang sholat wajib harus dikerjakan. Jumat pun begitu. Dan cukup antum berdua sholat. Waktu sholat yang dibutuhkan hanya 5 menit. Ya, kalau sholatnya ya, jadi sholat sunnah nggak usah dikerjakan. Kalau memang ada akad antara kita dengan perusahaan, harus on time masuk jam 1 misalnya, kita hanya punya waktu durasi 10 menit, digunakan itu saja. Gimana caranya? Baik, saya ajarkan caranya. Tinggal si salah satunya azan, kemudian yang satu menjadi khatib, dan khatib ini boleh dalam waktu yang ringkas misalnya, maka sesuai dengan sabda Nabi SAW ya, termasuk kebijaksanaan dan pemahaman agama seseorang kalau khutbahnya pendek, sholatnya panjang. Maka khutbah di sini kata para ulama boleh dengan satu ayat dijelaskan. Misal baca ayat dengan terjemahannya, karena mereka berada di satu perusahaan dan negara orang kafir nggak bisa sholat. Itu solusinya. Maka mereka tinggal satu orang baca ayat Al-Quran, dia baca terjemahan dari HP-nya, kemudian dia tutup, dia duduk khutbah kedua, lalu kemudian dia tutup, dan tidak harus duduk kalau tidak ada tempat duduk di sini. Dia kemudian berhenti sejenak, lalu kemudian dia khutbah yang kedua dengan doa, lalu dia tutup, lalu kemudian iqamah salat berdua. Gitu kan? Ini pendapat ya. Ada pendapat tadi yang mengatakan berpegang pada 40 orang, maka kalau kurang dari 40 orang tidak ada Jumat. Allahu alam. Tapi yang saya lihat adalah pendapat yang rajih, yang kuat, Jumat tetap berlaku, karena dia sama dengan hukumnya sholat duhur, sholat berjamaah 2 orang. Pada saat itu Nabi SAW setelah selesai sholat Jumat, sudah bubar ya, beliau masuk menuju ke kota Madinah, lebih dalam lagi. Tentu antara Masjid Kuba sama Masjid Nabawi sekarang jaraknya kurang lebih 7 km, kurang lebih 7 km jaraknya. Jadi di antara perjalanan itu adalah ada suku Salim bin Auf tadi. Nabi SAW sholat Jumat di situ, tidak jauh dari Kuba. Pada saat Nabi SAW mulai memasuki pusat kota Madinah dan masyarakat Madinah sudah mengetahui itu, mereka kembali lagi ingin menarik kekangan unta Nabi SAW. Maka beliau mengucapkan kalimat yang masyhur, da'ha fa innaha ma'murah. Tinggalkan saja unta ini, jangan ada yang tarik tali kekangannya. Dia mendapatkan perintah dari Allah langsung. Dia tahu dia akan berhenti di mana. Karena mereka semua pada berebut. Ya, mereka terus berebut. Mereka mengatakan, ya Rasulullah di rumah kami, ya Rasulullah di rumah kami, ya Rasulullah di suku kami. Kami akan membela anda, kami akan memberikan anda ikram, memuliakan anda. Segala kebutuhan kami penuhi. Terus saja suku demi suku saling menarik ini. Tapi Nabi SAW mengatakan, da'ha fa innaha ma'mura, tinggalkan unta ini, jangan ada yang tarik, karena dia dapat perintah dari Allah. Dia tahu di mana dia akan berhenti. Akhirnya saat tiba di wilayah suku Najjar, dan suku Najjar adalah suku dari keluarga ibu Nabi SAW. Ya, karena Aminah dari Madinah, kan? Asalnya dari Madinah, banyak keluarganya di Madinah. Makanya waktu sebelum meninggal, beliau sempat mengajak Nabi SAW ke Madinah, kemudian kembali dari Madinah mengunjungi suku Najjar ini, suku daripada keluarganya. Meninggallah Aminah di Rabwah, di wilayah yang sudah mendekati wilayah Mekah. Yang jelas Nabi SAW waktu itu pas tiba di suku Najjar, unta Nabi SAW duduk, tiba-tiba duduk di situ. Maka Nabi SAW turun, lalu Nabi SAW tanya, ini tanah sekarang yang unta saya duduk ini tanahnya siapa? Kata mereka, ini tanah 2 orang anak yatim ya Rasulullah. Ada anak yatim di Madinah ini, orang tuanya mati, ini tanah warisannya mereka. Kata Nabi SAW, siapa walinya? Mana walinya? Siapa yang bertanggung jawab terhadap 2 anak yatim? Karena istilah yatim dipakai untuk siapa? Hah? Mana suaranya? Siapa itu anak yatim? Bisik-bisik mana saya dengar? Hah? Orang yang meninggal ayahnya, dan tidak dipakai untuk ibu ya. Kita di Indonesia tambah sendiri tuh piatu itu. Dalam Islam tidak ada istilah piatu, ada yatim saja ya. Anak yatim, nggak ada anak yatim piatu. Piatu itu bagi meninggal ibunya kan gitu. Makanya kita dalam hukum syar'i cuma ya anak yatim. Siapa yatim? Yang meninggal ayahnya saja. Jadi penaungnya dia, walinya meninggal, si ayah.
penisbatan nama padanya. Misal fulan bin fulan meninggal, maka dikatakan yatim. Itu pun harus ada syarat kedua, belum balik. Enggak boleh nenek-nenek kakek ngaku yatim. Minta bantuan, saya yatim. Umurnya berapa? Sebelum balik dikatakan yatim. Sudah balik nggak ada lagi yatim ini. Istilah yatim sudah diangkat dari dia. Gitu kan? Sudah nggak ada. Makanya harta anak yatim walaupun dia kaya, kemudian sudah dipegang oleh seseorang, misalnya pamannya atau siapa saja, dan ternyata dia sudah balik, dikembalikan ke anak yatim itu. Kecuali dia, maaf, gila misalnya anak ini atau apa yang dianggap kurang waras atau mungkin masih belum bisa, itu mungkin lain. Tapi balik itu sudah dijadikan sebagai tolak ukur. Anak yatim ini, kenapa Nabi SAW mengatakan mana walinya? Karena belum balik. Ditanya siapa walinya, siapa yang pegang hartanya ini? Karena semua anak yatim kalau masih belum mampu mengelola, diberikan hartanya kepada walinya, kayak pamannya, ya, tantenya, siapa keluarganya yang terdekat yang masih hidup. Maka datanglah walinya. Lalu kata Nabi SAW, saya ingin membeli tanah ini. Kata dia, ya Rasulullah, wakaf buat anda, silahkan, gak usah dibeli. Kata Nabi SAW, tidak, saya akan membelinya. Taruh nilainya berapa, saya akan bayar. Tapi ternyata orang ini juga masih berat. Ya Rasulullah, berat, tidak usah, wakaf, ambillah. Kata Nabi SAW, tidak bisa. Maka Nabi pun SAW menilai harga tanah sekitar lokasi itu. Ditemukanlah nilai tertentu, lalu Nabi SAW menebusnya maksud saya, bayar. Tanah tersebut adalah pilihan Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi, dan inilah tanah terberkah setelah wilayah haram Mekah. Tadi itu di suku Najjar.